Kan demokratnya, pernyataannya Bang Adit yang Demokrat itu teruji. Kita 10 tahun pemerintahan ya dengan segala dinamika koalisi kita tuntas sangat soft landing. Begitupun waktu oposisi gitu, dan kita kemudian mengawal ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo, jelas kok rekam jejaknya Partai Demokrat gitu. Jadi ibaratnya komitmen 5 tahun ke depan termasuk juga mendukung keberlanjutan Pak Prabowo itu adalah perjuangan panjang. Makanya saya bilang kita kemudian tidak bicara lagi siapapun yang kemudian bergabung nyaman atau happy, tetapi bagaimana Pak Prabowo menjamin semua kekuatan politik ini untuk mewujudkan apa yang beliau cita-citakan, termasuk sampaikan pada saat kampanye Pilpres kemarin. Pertumbuhan ekonomi 8%, 7-8% itu membutuhkan stabilitas politik yang panjang. Ya, nggak bisa kita kemudian menghadapi huru-hara politik dalam negeri 5 tahun ini kemudian meraih pertumbuhan 8% itu. Sehingga menurut saya kalau kami ditanya nyaman, happy, tentu bagi kami kalau Pak Prabowo memang membutuhkan ya kekuatan-kekuatan politik ini dalam pemerintahan ke depan, ya tentu kita semua juga happy. Intinya bakal tegak lurus lah ya Demokrat ya. Oh, Demokrat jelas. Termasuk juga kalau bicara mengenai koalisi dan lain-lainnya, kita nggak pernah. Kita nggak pernah kemudian bebankan atau apa. Bagi kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Mas Kodari dulu. Apakah PD Perjuangan kalau masuk, justru PD Perjuangan yang bisa menjadi penyeimbang, ini adalah garansi dari Pak Prabowo kalau ada yang nakal di partai-partai, ada yang nakal? Sebetulnya udah nggak perlu lagi, karena batas angka 80% itu sebetulnya sudah menimbulkan kondisi checks and balance di dalam gitu. Lain kalau misalnya cuma 50% atau 60%, PKS bisa ngancem-ngancem tuh kalau gua keluar kurang dari 50%, dan matematika itulah saya kira yang membuat siapapun jadi presiden Indonesia pada hari ini pasti ngejar angka 70 atau 80% penguasaan partai politik gitu. Jadi sebetulnya memang kalau bicara kebutuhan untuk untuk meloloskan undang-undang, untuk bicara mengenai penganggaran, ya angka 80% itu lebih daripada cukup. Cuman memang begini, sekarang ini saya kira kita masuk pada situasi yang agak berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu, di mana kita punya ancaman yang sangat-sangat konsisten ya. Pertama, pandemi. Pandemi itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak lagi membutuhkan 100, 200, 500 tahun seperti sebelumnya. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan betul-betul persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting, karena pasti harus ada tindakan-tindakan darurat yang dilakukan. Tanpa kedua hal itu pun juga sebetulnya pertumbuhan ekonomi 8% juga membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa gitu, sehingga ya apa yang mau dicapai atau apa yang mau dikerjakan untuk mencapai 8% itu membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Tapi sekali lagi hemat saya kata kuncinya itu ada di Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau bicara kondisi kebutuhan hari ini sudah cukup. Kalau misalnya ada mau gabung lagi, tangan terbuka, karena beliau kan ideologinya kan persatuan dan kesatuan dan menyadari juga ancaman dari luar. Tapi soal luwak kopi, maksudnya kenyamanan, ketidaknyamanan tadi, itu ada di Ibu Mega. Bang Nasir. Ya gini, PKS itu kan pada prinsipnya mengajak dan membuka diri untuk bekerja sama. Di mana-mana itu. Ya. Terutama di pemilihan kepala daerah. Kan itu prinsip PKS itu. Nah, karenanya dalam konteks ini ketika kita membuka diri atau diajak, ya tentu saja selama ada kesesuaian, kita bisa bersama-sama, bekerja sama. Kemudian soal fungsi kontrolnya bagaimana nanti Bang Nasir? Saya katakan DPR begini, semuanya isinya partai pendukung pemerintah, gimana mau kritis? Nah, di sini harus dipahami bahwa ini kan kita kehilangan makna sebenarnya. Begini, partai politik itu dia kan bukan hanya badan hukum, dia badan publik gitu. Sehingga dia juga harus menyerap aspirasi publik. Ini harus dipahami. Kalau ini dipahami bersama, maka fungsi kontrol di DPR itu juga bisa dijalankan. Karena begini, kekuasaan itu harus diawasi dan dibatasi. Ketika kekuasaan tidak diawasi, tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Dan ini akan membahayakan demokrasi, membahayakan penegakan hukum kita, membahayakan juga soal idealnya etika. Memang
DPR mendengar aspirasi publik. Iya, Tapi betul. bagaimana publik Jadi bisa memang diyakinkan Zilvia tadi kan melihat DPR ada akan mendengar ada aspirasi situasi publik, seperti ini. bukan aspirasi ketua umumnya. Dijawab nanti kita harus makanya jeda saya terlebih katakan dahulu. tadi ada seperti ini. Makanya Iya. kan harus kita makin lama harus dewasa kan. Aha. Harus dewasa dalam berpolitik. Nah, kan Bukan di DPR sebetulnya. Saya bayangkan nanti talkshow Metro TV gimana itu. Nah, nanti kita bahas. Jadi Usai gini, jeda. Nanti gini ya. Jadi Ini kita nanti kasih ada waktu lagi. itu nanti ke sini. Begini, ada partai-partai yang bekerja sama, ada yang sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang bekerja, ada yang dikeroyok rame-rame, ada yang sendiri-sendiri. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Usai jeda pemirsa. Yang pentingnya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.